Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Eka Anggini dengan NBI 14122000185. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran produktivitas dengan metode OMAX atau Objective Matrix untuk memenuhi mata kuliah analisis produktivitas A untuk UAS. Jadi di sini tertera ada beberapa data yang dimana itu ini data input dan output periode Januari 2023 hingga April 2024 yang dimana itu ada data bahan baku, tenaga kerja, mesin, energi, dan output. Jadi bahan baku itu termasuk kinerja 1, tenaga kerja termasuk kinerja 2, dan mesin termasuk kinerja 3, dan energi masuk kinerja keempat. Jadi rasio performance setiap kriteria pengukuran. Untuk rumusnya sendiri, output dibagi dengan input, yang dimana saya contohkan pada bulan Januari, pada kriteria pertama. Dari data sebelumnya, itu pada bahan baku terdapat 12.000 dengan output 7.200. Jadi bagaimana caranya? Jadi outputnya 72.000 dibagi dengan bahan baku 12.000 hingga menghasilkan 6 rasio performance-nya. Untuk kriteria kedua menghasilkan 342,86, untuk kriteria ketiga 450, untuk kriteria keempat 514, dan seterusnya hingga data April 2024. Nah, selanjutnya itu mengukur rata-rata dan standar deviasi dengan rumus rata-rata itu 1/n, yang dimana sigma n itu I-nya dengan 1 dan dikalikan dengan XI. Jadi di sini terdapat untuk standar deviasinya itu akar dari rata-rata. Jadi di sini ada didapatkan dari sebuah data ada XI dikurangi dengan rata-rata dipangkatkan 2, sehingga nanti didapatkan hasil akhir yaitu standar deviasi input 1 0,11, standar deviasi output kedua 25,70, standar deviasi output ketiga 21,15, input keempat 25,91. Untuk rata-ratanya yaitu input 1 6,08, input 2 395,6, input 3 501,8, input 4 584. Setelah itu menghitung batas kontrol atas dan batas kontrol bawah dengan rumus batas kontrol atas yaitu rata-rata ditambah dengan standar deviasi. Untuk batas kontrol bawah rata-rata dikurangi standar deviasi, sehingga didapatkan pada sebuah data ada standar deviasi pada input 1 0,11, input 2 25,70, input ketiga 21,15, input 4 25,91. Lalu ada juga rata-ratanya 6,08, 395,63, 501,89, 584. Dan di sini juga ada tertera degree of accuracy dan confidence level serta batas kontrol atas dan batas kontrol bawah yang tertera pada tabel. Lalu selanjutnya ada menghitung target sasaran akhir, ada skor 10, sasaran jangka pendek, skor 3, nilai produktivitas terendah, skor 0. Jadi di sini didapatkan hasil per kriterianya berbeda karena dengan angka atau data yang berbeda. Oke, selanjutnya itu ada menghitung tambahan yaitu interval 0 sampai 3 sama interval 3 hingga 10. Tertera didapatkan input 1 interval 0 sampai 3-nya 0,08, input 2 17,13, input 3 14,10, input 4 17,27, serta interval ketiga hingga ke 10, input 1 0,03, input 2 7,34, input 3 6,04, input 4 7,40. Nah, selanjutnya menentukan nilai bobot kriteria, yang dimana itu apabila nilai 1 tingkat prioritasnya sama penting dengan kriteria kedua, terus nilai 2 kriteria 1 lebih penting dibandingkan kriteria kedua,
Nilai 5, kriteria 1 lebih penting dibanding kriteria kedua. Nilai 7, kriteria 1 sangat penting dibandingkan dengan kriteria kedua. Nilai 9, nilai 1 jauh lebih penting dibandingkan dengan kriteria kedua. Nilai 2, 4, 6, 8 itu dimana kriteria 1 dan kriteria kedua berada pada nilai tengah-tengah, sehingga didapatkan bobot pada tabel ini. Jadi nilai kriteria 1 dengan kriteria 1 itu berjumlah 1 dan seterusnya hingga kriteria keempat berbanding dengan kriteria keempat. Sehingga nantinya akan didapatkan nilai bobot kriteria pada tabel ini. Lalu selanjutnya menghitung bobotnya. Jadi total dari kan awalnya menentukan bobot kriteria itu dibagi. Jadi 1 itu dibagikan dengan 1,063 sehingga didapatkan 0,16. Sehingga jika semua sudah dihitung akan menghasilkan sebuah total 2,198, 0,355, 0,364, 1,083. Lalu didapatkan bobot yaitu 0,055 atau 55%, 9%, 9%, 27%. Oke, selanjutnya didapatkan nilai performance dari setiap kriteria output input untuk menghitung skalanya. Jadi di sini terdapat hasil perhitungan skala dengan sebagai contoh itu bulan Januari mendapatkan total value 2,75. Nah, untuk menentukan skor dari skala ini dilanjutkan hingga bulan April 2024. Sehingga nanti didapatkan grafik pencapaian kerja disajikan dalam grafik tersebut sudah tertera bahwasannya akan ada grafik yang dimana lainnya naik maupun turun. Yang turun itu perlunya perbaikan kinerja. Jadi kesimpulannya berdasarkan grafik 1 terjadi penurunan kinerja yaitu Maret 2023 hingga April 2023, Juli 2023 hingga September 2023, Maret 2024 hingga April 2024. Namun tetapi kemudian itu akan meningkat lagi, setelah turun akan meningkat lagi. Oke, yang selanjutnya itu akan menentukan indeks produktivitas total, yang dimana ini sudah tertera bahwasannya yang dipakai itu pada bulan Februari ke Januari, indeks performansi saat ini dengan performansi periode sebelumnya. Jadi bagaimana untuk menghitung indeks produktivitas? Untuk IP indeks produktivitas, indeks performansi saat ini dikurangi indikator performansi periode selanjutnya dibagi dengan indikator performansi periode sebelumnya dikalikan dengan 100%. Maka didapatkan dengan indeks performansi periode saat ini hingga sebelumnya. Akan didapatkan indeks produktivitas atau performance indicator. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.